Shalom, Horas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu lagi dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini tanggal 2 April 2024, hari Selasa tanggal 2 April 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas segala kasih setiamu, atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat pagi hari yang indah ini kami beroleh sukacita, beroleh kesehatan. Terlebih Bapa, Tuhan telah hadiahkan kepada kami satu hari yang baru, yang tentunya Bapa, hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami, di mana kami berharap dapat beraktivitas dengan sukacita, dan tentunya berkat-Mu semakin melimpah kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22. 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Di bahasa Batak di Doksonon. Ai dang tagamun tadikonon ni Jahuba bangsona ala ni guarna natibuli. Dung sapala di halomohon Jahuba mapahi kamu gabe bangsona. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, orang yang suka ingkar janji, tentu kita sepakat kita sangat tidak suka melihatnya. Orang yang ingkar janji itu bisa kita katakan sebuah dosa, ya, dan bahkan orang yang ingkar janji bisa mencemarkan namanya. Bahkan tanpa tidak kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, saat-saat sekarang ini pun sering kita mengingkar janji kepada Tuhan. Contohnya hal sepele yang kita lihat, bagaimana ketika orang tua membawa anaknya untuk dibaptiskan, ada pertanyaan yang diajukan oleh hamba Tuhan, yaitu pendeta, kepada orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis. Naulodoho mengajari anak pemon obar kuhatan minibata. Naulodoho mabuani anak pemon bersuatu perguruan anak Kristen. Naulodoho. Tetapi setelah itu ya ada banyak, tetapi tidak semua, ya ada banyak yang terlena, lupa akan janji itu, sehingga bisa dengan hal itu ya dia jadi tercemar di mata Tuhan. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari, janji apapun yang kita ingkari itu bisa membuat nama kita tercemar. Bahkan ketika kita berjanji kepada seseorang, ketika kita mengingkarinya, bisa saja itu membuat kita tidak menjadi cemar. Artinya kita tidak diakui lagi, bisa tidak diakui lagi dalam berbicara. Artinya kita sungguh sulit dipercayai lagi dalam berbicara. Maka kita sepakat bahwa kita tidak menyukai orang yang selalu ingkar janji atau yang sering ingkar janji. Untuk nama itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah tidak mau namanya tercemar karena ingkar janji. Maka di dalam nas ini Samuel mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika Allah sudah memilih Israel menjadi umatnya, maka ia tidak akan pernah meninggalkannya. Sapala nang dipilih Jahuba bangsoi gabe bangsona, bangsoi gabe apunana, bangsa itu menjadi miliknya, maka Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Kira-kira demikian yang mau ditekankan oleh nats ini. Bagaimana pada saat nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Israel
lebih memilih pemimpin duniawi. Artinya mereka tidak mau menerima Allah itu menjadi Tuhan atau pemimpin mereka dalam surgawi, tetapi mereka menginginkan pemimpin mereka itu di dalam duniawi. Artinya seperti bangsa-bangsa yang mengelilingi mereka, seperti bangsa-bangsa kuat yang mereka lihat, ya, yang mempunyai power kuat dalam peperangan. Mereka menginginkan seperti itu. Maunya pemimpin yang mereka inginkan itu adalah ada bersama-sama dengan mereka di dalam dunia ini. Ketika mereka berperang, ada seorang raja yang mereka inginkan, yang hebat berperang, yang jago berperang. Hal-hal seperti itu yang mereka inginkan, pemimpin dunia yang mereka inginkan. Untuk itu Samuel mengingatkan mereka, jangan sampai kemurkaan Allah sampai kepada mereka ketika mereka mempermainkan nama Allah. Dan ketika mereka tidak menginginkan Allah lagi di dalam hidup mereka, maka tak satu pun yang mereka kerjakan akan membuahkan hasil atau membuahkan kemenangan. Tetapi Samuel mengingatkan mereka, walaupun mereka menjauhi Allah, walaupun mereka tidak patuh kepada Allah, walaupun mereka lebih menghormati, lebih mengingini, lebih mencintai satu raja yang ada di dunia ini, tetapi Samuel mengatakan kepada mereka bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Allah tidak akan pernah menjauhi mereka. Allah tidak akan pernah membiarkan hidup mereka. Allah tidak akan pernah membuang mereka. Artinya Allah tidak akan pernah tidak peduli lagi kepada mereka. Tetapi karena Allah sudah memilih mereka menjadi bangsa pilihannya, menjadi umatnya, menjadi miliknya, maka Allah akan tetap melawat mereka. Allah akan tetap menjaga mereka. Allah akan tetap melindungi mereka. Allah akan tetap menjaga dan menyayangi mereka, memperdulikan mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya. Nanggo satok kipe dak tinggal hononi debata nasida Allah debatado memilih nasida gabe bangsona laus idona nang dohonon itu pukot kita di bagasan manugo miarion akamang dohot taminang persea mahita tu debata alaibana do memilih kita alaibana do majo kita sian hagula putuhati urun alaibana do mabahik kita gabe anakna gabe boruna persea mahita dakya hita ditinggal pun dakya hita di halupahun debata di tengah-tengah ni perdalanan ni mulut tahun alani mula marohata ibana mula mahita tu ibana tangi mahita tu ibana jala talehum ma rohado pikiran nang hapor siyaw tu ibana atik tu akamang dohota menang tarasahun wain sikor ni parngudunon borak di Parngudonon, banyaknya tantangan, banyaknya kesulitan-kesulitan yang kita jumpai, banyaknya rintangan yang menerpa hidup kita. Barangkali kita bisa beranggapan bahwa Allah itu telah meninggalkan kita, membuang kita, tidak peduli lagi kepada kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak. Jika kita melihat di dunia ini, di sekitar kita melalui mass media, kita lihat ada banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, ada banyak orang tua yang bahkan tega menyakiti anaknya, membuang anaknya, membunuh anaknya. Tetapi kalau Allah tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan tetap menjaga kita, dia akan tetap menyayangi kita, dia akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Allah tidak mau namanya yang suci itu menjadi tercemar karena dia mengingkari janjinya. Dia telah berjanji bahwa dia akan menyayangi kita, dia akan menjaga kita karena kita umat pilihannya. Maka Allah akan tetap setia pada janjinya itu. Dia tidak akan pernah membuang kita karena dia yang memilih kita, mengangkat kita menjadi orang-orang dari kegelapan menuju terang. Maka nats ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk setia kepadanya dan memakai namanya di dalam hidup kita sehari-hari. Artinya
Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah takut untuk selalu berseru kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan pernah lalai, jangan pernah ragukan kekuatannya, jangan pernah ragukan kuasanya. Apapun bebanmu, berserulah kepada Tuhan, serahkan semuanya di dalam iman kepadanya, sehingga hidup kita akan bisa teratasi, terbantu, bahkan hidup kita akan di bawah naungannya. Ketika kita ada di dalam Dia, ketika Tuhan ada di dalam kita, maka semua perkara, semua kesulitan atau bahkan perjalanan hidup kita akan Dia jaga. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk berlaku seperti orang percaya, dan kami mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah membuang kami, karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Bahkan Tuhan tidak mungkin mencemari nama-Mu yang kudus dengan mengingkari janji kepada umat yang Tuhan pilih. Ketika Tuhan telah memilih kami, maka Tuhan akan tetap melawat kami, akan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Tuhan pada saat ini mengingatkan kami supaya kami selalu berserah kepada-Mu, supaya kami tidak berkhianat di dalam iman kepercayaan kami, bahkan kami tetap setia. Tuhan telah memilih kami, maka kami akan ikut dan selalu percaya kepada-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa, dimanapun saat ini berada. Berkatilah seluruh umat percaya di dunia ini, di mana dalam satu hari ini kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan jagai kami, secara khusus jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, kemanapun mereka melangkah, beraktivitas, bekerja, kiranya jagai mereka semua, lindungi dan berikan kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menimba ilmu, supaya mereka bijaksana dan mereka selalu dapat menggapai apa yang mereka impikan. Terlebih kepada para orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan jagai, Tuhan berikan kesehatan, berikan sukacita kepada mereka. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati